Allah. Assalamualaikum. Siapa kau? Kenapa kau diam saja? Ajar aku keluar kau. Bawalah dia. Kurung dia. Allah. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, kembali lagi dengan kita. Tentunya di channel kesayangan kalian, Running Misteri. Di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan eksplorasi yang dimana kita sudah mengetahui ternyata dalang di balik semua ini, yaitu Kyai Jagat Sungsang, yang dimana Kyai itu awal pertama kita di sini kita bertemu, beliau memberikan wejangan mengenai tauhid. Ternyata usut punya usut, itu hanyalah sebuah perilusian sebenarnya. Ya, dan dari banyak sekali dari teman-teman yang berkomentar tadi kita lihat ya Mas, dimana kemarin ada salah satu syekh juga yang dikurung sama Mas Arya, itu dikira itu Mas Arya. Bukan ya Lur. Jadi awal yang kita ketemu yang memberikan wejangan. Sebelum kita melakukan perjalanan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan juga teman-teman hajati dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Mas Bobo kemana? Mas Bobo ada di belakang sana, nanti katanya menyusul karena lagi melakukan suatu permeditasian. Dan juga mohon maaf Lur mengenai saya kemarin, karena memang itu semua bukan kehendak saya Lur. Saya sadar, cuman saya itu kayak dituntun gitu loh. Saya sadar sebenarnya. Kayak biasa aja yang dilakukan ini Mas. Iya gitu loh. Seperti itu. Jadi mohon maaf atas perilaku saya. Saya maafkan Mas Arya. Saya bagi sama penonton. Oh, sama penonton, tak kira sama saya. Yuk. Ayo. Mas Arya, bisa buat makan ini Mas Arya dulu. Kenapa? Ya memang di tempat seperti ini pasti kejadian aneh itu banyak. Ini juga salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sod. Allah Akbar. Allah Akbar. Hampir untung saja tadi nggak dimakan Mas Arya. Kalau sampai dimakan, aduh hapus. Pintar kok ya, bisa menjadi pohon dan berbuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ajar. Dirimu mengetahui. Alah. Ya tentu saja, mana mungkin di tempat seperti ini ada. Seharusnya topik ini rokoknya tidak manusia habis. ini tadi sendiri, tidak bersamamu. Masa iya di tempat seperti ini ada pohon yang begitu Diam kau. Siapa kau sebenarnya? Perkenalkan, nama saya Arya. Dan raga yang panjenengan pinjam itu adalah Taufik. Kenapa kau bermanipulasi dengan wujud seperti itu? Yang pasti diriku membencimu. Membenci? Bukankah kalian sudah mengetahui tentang rencana tuanku? Oh, tuanmu Kyai siapa? Jagat Sungsang. Oh, Allah. Ya. Ya apa? Tunduk ke makhluk. Pak.
Berarti kau pengikut dari Kyai itu. Ya, Lantas tujuanmu menghalangi kami untuk apa? untuk membunuh kalian. Dengan cara memakan buah yang diriku berikan. Apa yang melakukan? Tidak. Untung kamu tidak saya kayak kemarin bunuh. Astagfirullahaladzim. Daripada kau mencelakai yang lain, saya akan cabut ilmumu. Apa kau bisa? Coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan? Sudah, kau sudah tidak ada kekuatan apa-apa. Mana nggak ada efek apa-apa, orang udah saya ambil. Lebih baik kau tidak usah mengikuti tuanmu lagi. Sekarang begini, jikalau kau mengikuti tuanmu, kau sudah tidak bisa apa-apa. Tidak mungkin kau akan diandalkan. Kurang ajar. Masuk kau makhluk. Saya akan buang ilmunya terlebih dahulu. Aspek. Allah Akbar. Bismillah. Kafa ya insok. Allah Akbar. Hampir saja mau kebablasan saya. Kebablasan gimana, Mas? Ya tadi mau tak. Oh, jangan. Ya enggak. Cuma tak buang ilmunya saja. Oh iya benar lah. Biar itu. dia nggak punya topat lah ya. kekuatan. Iya, biar dia nggak punya kekuatan. Kan sudah tidak mungkin diandalkan. Saya benar. tarik saja saya. Diandalkan maksudnya? Tidak bisa diandalkan. Oh, iya. Jikalau mau mengikut siapa itu? Hisungsang itu. Oh, pengikutnya Mas. Iya. Oke, kita lanjut. Ayo. Ada apa Mas Arya? Tadi ada titik merah mengarah ke sini, Pik. Titik merah. Iya. Assalamualaikum. Ih, Akbar. Ih. Oh, Allah Akbar Mas Arya. Hati-hati Mas. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar Mas Arya. Makhluk. Allah Akbar. Allah Akbar. Rupanya kau. Woi. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Banteng. Banteng. Kenapa kau menyerang kami dengan cara terbang-terbang seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Percuma saja wahai manusia. Kalian akan berbuat apapun di tempat ini. Tidak akan ada hasil. Apa maksudmu? Saya tidak mengerti apa yang kau katakan. Percuma apa maksudnya? Percuma perjalanan kalian. Wah, Ini memang sudah menjadi takdir kami di sini. sudah menjadi takdir kalian. Takdir apa? Saya tidak mengerti apa yang kau katakan. Tentu saja apa yang kabar kalian telah dengar. Dan tuanku Jagat Sungsang Oh, kau juga. akan menjadi pemimpin abadi di tempat ini.
Allah Akbar. Berarti kau pengikut dari Kiai? Ya, Saya itu tidak ada urusan denganmu. Saya hanya sedang menjalankan amanah saja. tidak ada urusan. Tentu saja ada urusan denganku. Karena diriku melindungi Tuanku. Melindungi dalam bentuk apa? Melindungi dengan cara menyakiti orang lain. Ya, Itu namanya melindungi berarti. Allahu Akbar. kuat juga kau manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk makhluk kafir ya Islam. Mohon maaf saya melakukan cara seperti ini karena kau tidak bisa diajak bicara. Kau berbicara seolah-olah kalian adalah makhluk yang paling menguasai, paling kuat. Padahal perlu kau ingat makhluk. Di atas langit masih ada langit. Sudah itu saja. Kau paham kan apa yang saya katakan? Namun Tuanku tidak bisa dikalahkan. Semudah dirimu mengalahkanku. Iya, saya tidak mengatakan bahwa kami akan mudah mengalahkan tuanmu. Namun selagi amanah itu masih berjalan, kami akan tetap terus melangkah di tempat ini. Karena apa? Karena memang kami sudah diperintahkan oleh Tuan Guru kami untuk menjalankan amanah ini. Dan kalian telah menyakiti penghuni tempat ini, Maung Sancang dan yang lainnya juga. Apakah itu bukan bentuk kekerasan? Kau membabi buta, kau menggunakan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan itu adalah kesaktian kalian. Tapi itu bentuk kekuasaan. Bentuk kekuasaan seperti apa? Kekuasaan itu tidak harus bergantung dengan benda-benda seperti itu atau pusaka-pusaka seperti itu. Kekuatan sejati itu terlahir dari dalam hatimu sendiri. Bagaimana kau bisa menyikapi kehidupanmu agar lebih baik? Saya akan buang kekuatanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih sesuatu terhadap dirimu. Terserah, saya tidak mau menghakimi dirimu. Sesuatu itu akan aktif jika kau melakukan hal-hal yang keji. Diriku akan melawanmu. Ya silakan. Saya tidak mau melawanmu. Saya hanya memberikan agar kau lebih belajar lagi mengenai hidup. Kau dengar apa tidak? Apa yang kau berikan manusia? Itu sesuatu. Intinya sesuatu lah. Itu akan berakibat fatal jika kau melakukan hal-hal buruk. Tapi jika kau tidak melakukan hal-hal buruk, kau akan aman-aman saja, tenang saja. Saya tidak sejahat seperti yang kau lakukan terhadap kami. Keluarlah makhluk. Keluar. Sepertinya kita akan menghadapi banyak sekali makhluk mungkin. Karena setelah pertemuan Kiai Jagat Sungsang dengan Mas Probo, yang saya rasakan itu hawa-hawa keberadaan aura-aura hitam itu semakin pekat, Mas Topik. Iya, Jadi kita harus lebih hati-hati lagi untuk melangkah. Allah Akbar. Ayo lanjut. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan kita dulu nggih.
Semoga misi kali ini berjalan sesuai Amin. apa yang diarahkan. Hati-hati Mas. Mas Arya, hati-hati. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa kok tiba-tiba muncul langsung? Jadi habis. Siapa dia Mas? Nggak tahu, tiba-tiba Kayak banteng Mas. harusnya kita bicara baik-baik. Kita baru bertemu, kenapa kok tiba-tiba langsung menonjok saya? Allah Akbar. Mas Arya. Oh, Akbar. Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa kok begitu brutal sekali makhluk? Suspek. Dia sepertinya mau membaca mantra takutnya ada ledakan. Awas, hati-hati. Kau sedang membaca apa? Hati-hati. Oh, Akbar. Akbar. Oh, Akbar. Aspek, aspek. Awas. Oh, Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa makhluk? Ternyata kau menyerang secara fisik tapi juga membaca suatu mantra. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Apa Mas yang dikatakan? Nggak tahu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Diam kau. Pegang. Aduh. Diam kau. Kau tidak bisa bergerak sekarang. Apa ini? Apa Mas? Ada tindiknya. Mantap kamu ya. Ada tindiknya ini, Bek. Allah Akbar. Tindik apa Mas? Nggak tahu, emas. Boleh saya melihat Mas? Dekatkan nih. Jangan terlalu itu. Nih. Tuh. Pak punten, mohon maaf ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kok begitu gahar, bentukmu begitu sangar, tapi kok mau pakai tindik, itu tindik emas lagi. Dapat dari mana itu? Kau menghinaku. Siapa yang menghina? Saya duduk. Karena saya meyakini itu bukan milikmu. Benar. Diriku dikasih orang tuaku. Tidak mungkin. Kau pasti mencuri kan? Tidak. Kau tidak bisa bohong. Iya kan? Tidak. Mau ngaku apa enggak? Iya. Dikasih orang tuamu dari mana? Udah jelas-jelas energinya itu terasa. Kenapa dirimu bisa memegang?
Ya nggak tahu. Kenapa kau tiba-tiba muncul dan kau menyerang membabi buta seperti itu? Diriku menjaga wilayahku. Menjaga dengan cara seperti ini? Itu bentuk kewaspadaan. Hmm. Agar mereka yang datang takut pergi. Namun dirimu berbeda. Malah berani kepadaku. Ya, apa yang harus kita takutkan? Selagi itu baik, kenapa harus ditakutkan? Namun, apa dirimu tidak takut melihat rupaku yang seperti itu? Tidak. Sudah, saya tidak ada banyak waktu. Jika kau memang penjaga di tempat ini, perbaikilah perilakumu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati dengan sesuatu yang saya berikan kepadamu. Kalau kamu berbuat jahat, kamu akan meledak. Apa ini panas? Makanya itu. Tapi jika kau tidak melakukan kejahatan, dia tidak ada efek apa-apa. Kejahatan apa maksudmu? Diriku hanya menjaga. Iya, saya tahu kau benar menjaga tempatmu, tapi dengan cara kau menjaga tempatmu bukan dengan seperti ini. Kau tanyakanlah baik-baik, tujuannya itu apa? Ya namun itu caraku. Paket. Gimana ya? Ini tadi siluman seperti banteng, Mas. Apa? Penjaga wilayah ini katanya. Kau penjaga wilayah ini? Iya. Namun manusia itu mengecekku. Pakai tindik, Mas, tadi telinganya. Begini, ada perlu apa kau? Tidak ada. Diriku hanya menjaga wilayahku. Tapi menyerang, Mas. Menyerang. Menyerang. Baiklah. Izinkan saya lewat tempat ini. Baik. Cakep. Mas Prabu, kamu tadi mengabarkan ke penonton di mana? Kok Mas Probo? Kan jenengan tadi bilang lagi meditasi. Ya, Mas. Bener. Informasinya, musuh kita ternyata nggak cuma satu ya. Maksudnya? Kita tahu. Kita lanjut. Bentar. Mas, itu Dengar nggak? Itu. Lembur. Hah? Kamu dengar nggak? Dengar, Mas. Udah ya. dengar. Teman-teman dengar nggak? Lur, kira-kira dengar nggak Lur ini Lur? Ini sekitar sini nih, keras banget. Coba masuk ke kamera nggak ini? Coba Lur, kira-kira panjenengan dengar ini? Coba kalau dengar teman-teman komentar dengar Lur. Kita coba cari ya sini ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tampakkan wujudmu. Kafayin sun. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum. Siapa engkau? Buka ya. Kenapa kau sambil tertawa tadi? Memangnya kenapa? Bebas diriku tertawa atau tidak. Kenapa kau mendengarkan? Allah Akbar. Mau ngapain? Terserah diriku. Kenapa mati? Belepak. Bos.
Potong kayunya. Kenapa putus? Astagfirullah. Hei, sebentar. Kamu siapa? Malam-malam begini membuat suara bising seperti ini. Diriku sudah biasa. Kamu jin, kan? Ya, Kenapa kamu menyamar menjadi penebang kayu? biar diriku terlihat seperti kalian. Lantas kenapa kau bisa melihatku? Nih, saya tanya. Ini yang bunyi mesinnya apa mulutmu? Ininya Apa namanya? gergaji. Gergaji namanya apa? Gergaji mesin. Gergaji mesin. Senso. Mungkin kalau di bahasamu sengso. Ini bisa menebang apa saja. Coba Pak, ini tebang. Tentu bisa. Coba. Bepengan. Gak patah, gak kepatah-patah. Tidak bisa. Katanya bisa tadi. Kau pasti memberikan sesuatu. Enggak. Itu tidak bisa. Potong saya coba. Bisa nggak? Belepek. Depan. Coba. Ya kok. Udah, itu hanya cuma mulutmu. Itu yang bunyi itu loh, mulutmu loh. Coba sini ceritakan. Kamu nih suka mainan. Iya, Cita-citamu jadi tukang tebang pohon. iya. Cita-cita. Bahkan dulu saya pernah menyamar Menyamar. menjadi gergaji, namun bukan seperti ini. Kau pasti tahu gergaji yang menggunakan tangan yang sakuk. Itu membuat diriku terasa kelelahan. Akhirnya saya melihat ada manusia membawa gergaji mesin sengso itu yang kau maksud itu, yang berwarna oranye itu. Ini saya mengambil energinya, saya manipulasi. Ini saya sekarang memegangnya sengso. Awalnya pakai gorok yang Bunyinya gimana? itu sulit untuk memotong. Jikalau pakai ini itu sangatlah Oh, mudah. berarti kamu tadinya menyamar. Ya, Namamu siapa? Siapa tahu kamu punya gelar ini. warikan. Warikan. Warikan siapa? Ya warikan, Warikan. warikan. Enggak ada senso-sensonya atau gergaji mesin enggak ada nih. Gelarnya. Warikan. Ada. Oh. Tadinya diriku ingin memanipulasi yang ada roda 4 itu. Roda. Tahu tidak? Oh, senso. Gergaji sama yang bulat yang ada roda 4-nya itu. Saya pernah mendengar namanya circle atau apa itu. Circle. Oh, circle. Namun itu terlalu berat, saya tidak bisa. Tidak bisa. Ya kalau itu bunyinya gimana? Itu lebih keras lagi yang saya dengar. Gimana bunyinya? Bahkan saya pernah melihat manusia-manusia itu menyiramkan air ke dalam mesin yang berbentuk kotak itu. Jadi kamu bisa menyamar jadi itu? Bisa. Coba kamu keluar. Saya pengen lihat wujudmu kalau menyamar jadi itu. Gergaji itu yang besar. Iya. Tentu saja bisa. Coba keluar. Awas ini akan menjadi besar. Oh. Oh iya, jadi besar. Allah. Allah. Allah Akbar. Ayo. Menghilang kemana ini? Mau bilang. Kamu mana? Oh, balik lagi, Mas. Bagaimana?
Saya bisa menyamar menjadi apa saja, namun karena itu berat, saya sulit untuk membawanya. Jadi saya membawa yang ini saja. Bagaimana? Bagus, keren. Bisa ya Mas? Tapi sayangnya kamu nggak bisa motong pohon ini. Ya tadi nih, tumpul. Oh tumpul. Tumpul. Oh. Tadi untuk menggorokmu jadi tumpul Wariso namamu. warikan. 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 Wah. Baik, kamu saya kasih gelar namanya. Warikan tumpul. Warikan tumpul. Warikan kedul. Baik. Tidak apa-apa lah. Itu cuma gelar saja kan. Iya. Dan nanti ini saya akan asal lagi nih. Oke, baik, terima kasih. Saya mau lanjut perjalanan saya. Ya, Ya. tidak keluar. Allah. Akbar. Ini malah ini lucu lah. Aduh. Gimana Sari, kita sama lagi mas? Pukul. Oke Mas. Allah Akbar. Allah Akbar. Sari dari mana ya? Allah Akbar. Allah Akbar. Oh ternyata kau di atas. Allah Akbar. Tampakkan wujudmu. Allahu Akbar. Buka yuk. Hadir Mas Taufik. Dia makhluk yang kuat. Akhirnya diriku menemukan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tenang aja Mas Taufik. Makhluk ini kuat mas. Bismillahirrahmanirrahim. Diriku tidak salah memilih manusia. Lawan diriku. Siapa kau, Probo? Kenapa kau diam saja? Ajar aku gunung ngapain so? Wah! Biar Mas Taufik, mundur Mas Taufik. Ya. Mundur Mas Taufik. Mendekatlah kau, ngapain so? Tunduk kau. Saya tahu Mas Sakti, engkau kuat. Namun apalah daya jika kekuatan besar disalahgunakan. Disalahgunakan apa maksudmu? Justru kekuatan inilah untuk melenyapkan kalian manusia. La haula wa la quwata illa billah. Diriku diutus langsung oleh Tuanku untuk memberhentikan segala sesuatu yang kau lakukan di tempat ini. Bagaimana mungkin kau mengatakan hal seperti itu padaku? Segala sesuatu apa maksudmu? Bukankah kau sedang menjalankan suatu amanah di tempat ini?
Kau sedang membantu Maung Sancang, bukan? Tidak ada yang perlu dibantu tempat ini, manusia. Semua tempat ini akan menjadi kendali kami. Bilang kepada Kiai Sungsang, jika ia memang benar menginginkan pertarungan, jangan utus anak buahnya untuk menghadapi saya. Suruh dia datang langsung. Sebenarnya malam ini juga tuanku bisa saja datang di hadapanmu. Namun tuan kami sedang mempersiapkan dan mencari tempat waktu yang tepat untuk berhadapan denganmu. Karena untuk saat ini kau itu belum layak. Mungkin kau sudah bertemu, namun itu hanya sebentar, bukan? Kau hanya berbincang sebentar dengan tuan kami. Namun di balik perbincangan itu adalah suatu rencana dari tuanku untuk mencari tahu lebih dalam apa yang Probo miliki. Kau paham itu? Ya, namun yang kau agung-agungkan Kiai Jangka Sungsang Kiai yang pengecut. Paham itu? Jaga ucapanmu. Memang benar, kalau dia tidak pengecut, dia tidak akan mengirim bayangannya untuk menemuiku. Bukankah diriku sudah menjelaskan? Keluar kau dari jasad. Mundur Mas Taufik, mundur ya. Muncul kau. Allah Akbar. Bisa berubah wujud. Wahai anak buah Maung Sancang, bawalah ia, kurung dia. Allahu Akbar. Allah. Digondol Mas. Hah? Enggak, tapi di bawah. Allah Akbar. Aneh ya. Hah? Masa ada hal yang aneh. Kau dari situ, lihat baik-baik. Iya. Ada sihir-sihir yang mau menyerang saya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah la quwwata illa billah. Allah Akbar. Kaf, terbakarlah kau sihir kafain sud. Allah Akbar. Meledak langsung. Ya Allah. Mas, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Oh, minggir. Iya. Duduk. Udah. Arya Topik Probo. Arya Topik Probo. Probo. Kalau disingkat jadinya apa? ATMP. Apa yang ATP yang Jadinya Parto. Parto. Iya. Probo Arya Topik. Apa? Parto. Rahimmu kayak Parto. Parto. Ini Arya. Arya. Masya Parto yang
Orang ini topik kayak party 6. Tukang jamu itu. Jamu gendong. Begini, Arya topik. Dengarkan. Iya. Ada 3 aliansi kerajaan yang memang membantu Kiai Jagat Sungsang. 3 aliansi kerajaan. Dengarkan, Propo, yang jangan engkau remehkan Kiai Jagat Sungsang, Propo. Karena dia di belakangnya ada iblis kuno yang memang memiliki kekuatan besar. Bahkan iblis itu sudah dijanjikan oleh Allah tidak akan bisa dikalahkan dengan pusaka apapun. Maka dari itu, misi kalian ini tidaklah sembarangan. Saya tahu, Propo, engkau sedang mencari informasi lebih dari para harimau-harimau yang telah engkau utus. Namun informasi itu belumlah cukup. Dan perlu kau ingat, sihir-sihir yang dikirimkan kepadamu, sihir itu barulah permulaan, belum sepenuhnya memiliki kekuatan besar. Namun sihir itu dikerahkan dari seorang tabib yang bernama Tabib. Tabib siapa? Siapa yang? Tanya Pik, melokok aja. Iya, yang. Tapi siapa yang? Tabib Galburung. Galburung. Ya. Jika bisa, engkau mengambil hati tabib itu, mintalah informasi dari tabib itu. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana yang? Tabib itu kelemahannya adalah pada perempuan. Pada perempuan. Iya, kalian harus pintar-pintar menyamar untuk menjadi perempuan. Menyamar jadi perempuan yang? Iya. Pakaiannya nggak ada yang? Wow. Besok saya berikan. Iya, yang. Paham? Paham. Nanti kalian cari informasi sebagus mungkin, sebaik mungkin. Ya, tapi Siapa yang? bersiap-siaplah kalian. Karena apa yang kalian hadapi tidaklah sembarangan. Paham? Insya Allah yang. Insya Allah. Ya, lihat baik-baik. Oh, ada raksasa ini ya. Pegang ini suruh diterangin gimana ini. Itu yang. Ini caranya gimana? Tuh. Ini. Nah. Keluar kau. Wah. Terbakarlah kau, wahai cecung. Allah. Allah Alhamdulillah. Dari tadi udah ada yang menguping. Oh, ngupingin. Sama pohonnya tinggi apanya ya? Tinggi makhluknya. Kamu nggak lihat Topik? Iya, Gede banget. gede banget. Cuma Dia mau nguping yang. Ya, ya. paham? Insya Allah yang. Di tempat ini itu aneh-aneh aja. Makanya kalian berhati-hati. Cukup pusaka keenam siap-siap kalian dapatkan. Ya, ya sudah. Saya pamit. Arya Topik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Tabib siapa tadi ya? Galburung. Galurung. Ini apa kaitannya ya? Dia yang apa? Tadi ya? Ini yang merancang sihir-sihir lah mas. Mungkin yang diutus lah. Kepercayaan ya. Jadi kita harus menemui atau mencari tabib
itu untuk mencari informasi. Yaitu caranya yang susah ya. Tapi Galwurung itu suka sekali, atau kelemahannya itu ada pada perempuan. Terus? Ya kita harus pintar-pintar bagaimana caranya untuk mengambil hati Galwurung dengan cara Ada perempuan. apa? Hah? Itu tadi. Oh, Tadi saya itu dengar-dengar enggak ya? Jangan bisik-bisik ya, gimana? Kita itu harus menyamar jadi perempuan. tapi tadi sempat Mas Arya ngomong nggak ada bajunya. Nggak ada Saya baju. udah Itu udah- sebenarnya gini Mas, itu saya sudah pura-pura kan nggak ada bajunya. Iya, terus? Mau dikirim. Nanti Tidak. tak kasih. Aduh, saya tidak bisa membayangkan ya. Jadi perempuan loh, Untuk mendekati Galwurung. Galwurung. Astaga. Ya lepet nanti. Allah Akbar. Ya nanti kita Dengar ya. Mundur. Ada apa mau Sancang? Keluar kau. Allah Akbar. Baiklah. Baik. Saya akan mengikutimu. Lihat. pesan apa? Matiin ya. Saya mau menyusul lo. Mau Sancang. Oh, iya, siap. Allah, Mas Arya. langsung diadang dua nih. Kita lagi perjalanan. Allah. Budak Mas. Itu yang satu nggak kelihatan mukanya. Kita lagi istirahat lagi. Nyantai ngudut lur. Assalamualaikum. Kenapa kok tiba-tiba menghadang, menampakkan diri? Akbar. Ada tipik. Iya Mas. Allah Akbar. Kuat juga Mas. Kuat Mas. Bismillah. Duduk kau makhluk. Duduk kau. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kau tiba-tiba menampakkan diri dan seolah-olah mengganggu istirahat kami? Diriku sengaja agar kalian tidak bisa istirahat. Oh, begitu. Lantas bagaimana jika kau yang tiba-tiba diganggu pada saat kau sedang beristirahat? Tentu saja yang menggangguku pasti diriku bunuh. Kau pasti akan marah jika kau diganggu kan? Tentu saja. Sama halnya dengan kita. Namun ini tempatku. Itu yang berbeda. Tempatmu bagaimana? Bukankah ini alam dunia? Tidak. Mungkin kami tidak terlihat. Namun kami juga terganggu kedatangan kalian. Terganggunya dalam bentuk apa? Karena dia tidak melihat. Kan dia tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwasanya kau ada di sini. Dari aroma mereka, dari nafas mereka, diriku membencinya. Membenci. Ya, Membenci. Tidak sepantasnya seperti itu. Bismillah.
ingat makhluk. Kita itu sama-sama makhluk yang diciptakan Gusti Allah. Namun berbeda. Ya tentu saja berbeda. Kau di alammu sendiri, kita di alam kita sendiri. Bukan kan kalian diciptakan dari tanah? Ya memang. Kenapa? Kita tidak sama. Derajatku lebih tinggi. Yang mengatakan sama itu siapa? Kan tadi saya mengatakan memang kita itu berbeda. Kau memiliki alammu sendiri, kami pun memiliki alam kita sendiri. Kita diciptakan dari tanah, kau diciptakan dari... Sudahlah. Yang jelas, diriku akan selalu mengganggu kalian. Dan percuma saja kalian melakukan perjalanan ini. Mengganggu? Mengganggu dalam bentuk seperti apa? Bahkan kedatangan kami ke sini pun tidak mengganggu panjenengan. Kenapa panjenengan malah membalas seolah-olah kami mengganggu panjenengan? Bukankah dirimu mengganggu Tuanku? Semua rencana Tuanku. Bukan mengganggu. Memang rencana Tuanmu harus digagalkan. Karena perbuatan sudah sangat keji. Terkecuali perbuatan Tuanmu itu baik. Kami tidak mungkin mengganggunya. Baik menurut kalian. Baik menurut kalian bagaimana? Saya kan sudah mengatakan, jika Tuhan berbuat baik, kami tidak akan mengganggunya. Tapi karena Tuhan melakukan perbuatan yang tidak baik, sudah pasti kami harus meluruskan. Namun jika Tuanku berhasil, kami semua akan makmur di sini. Tidak ada yang berhasil jika rencana itu busuk ataupun jahat. Kau pernah dengar suatu keberhasilan karena suatu rencana yang besar, rencana yang jahat? Apakah kau pernah dengar? Ya. Tidak ada. Ada. Mana? Di mana? Di sini. Tuanku yang akan menyelesaikan semua. Walaupun kalian memiliki kegelapan, Mas, jika masih ada titik cahaya, kegelapan itu tidak akan pernah menang. Walaupun kami mungkin hanya bertiga dan kau banyak, namun kami tidak akan gentar. Karena apa? Karena tujuan kami di sini tidak benar untuk mengganggu, tapi untuk menyelamatkan umat. Bukan hanya dari kami saja, tapi dari bangsa-bangsa seperti dirimu yang tidak bersalah juga. Cahaya kecil katamu. Ya. Baik. Diriku akan menutupi cahaya itu. Coba tutup sekarang. Coba, jika kau memang bisa menutup cahaya kecil itu. Lihat mataku. Bisa. Apakah kau bisa? Ya. Mungkin kali ini gagal. Namun tunggu saja. Tidak harus sekarang. Terserah panjenengan. Namun sebelum kau melakukan rencana-rencana busuk itu, saya akan terlebih dahulu mengeluarkan kekuatanmu. Keluar kau. Bismillahirrahmanirrahim. Leburlah kekuatan dari iblis tersebut. Kafayan sok. Allah Akbar. Orang lagi istirahat. Istirahat aja nggak susah banget ya Allah. Istirahat susah Fadlur, bener kalau di tempat seperti ini loh. Ya, Baru duduk nyalin rokok. kalau rokok dipitas. Hilang maringin timbu. Ya Oke. Allah. Tadi Mas Bobo ikut dengan beliau nih. Dan kita harus langsung melanjutkan perjalanan ini. Saya yakin Mas Bobo juga pasti dia ada rencana lain untuk lebih mempermudah amanah ini ya. Benar. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Edimi. Iya. Tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Jadi kita memang, Bahkan dengan pusaka apapun katanya Mas. nah itu dia yang sulit kita. Mungkin kalau untuk makhluk-makhluk yang seperti tadi, mohon maaf bukan saya Merendahkan. Iya, merendahkan atau sok paling bisa, tapi memang tingkatan-tingkatan makhluk-makhluk seperti itu kan berbeda-beda loh. Ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Seperti itu. Sama seperti kita juga lah. Benar. Mohon maaf Ci, kayak kita kan mungkin ada yang pinter, ada yang kurang pinter, gitu loh.
ada yang sedang. ada yang sedang. Cuma kasihannya kadang yang seperti ini ya Mas Arya. Mereka yang hanya dijanjikan sesuatu, mereka langsung nurut dan ya hanya dimanfaatkan saja. Nah, iya, makanya kita pokoknya kalau dia tidak mau diajak kompromi, ya udah kita buang saja ilmunya. Sudah pasti mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Benar. Sekalipun mereka berbuat jahat, justru mereka yang nantinya akan celaka sendiri. Karena menghadapi makhluk yang memiliki kekuatan, kan seperti itu. Iya. Ayo kita lanjut yuk. Ayo.